Oke, baik, sekali lagi selamat datang dalam video pembelajaran Mr. Fendi. Hari ini saya akan membahas ya, tentang bank, lembaga keuangan dan juga bukan bank, dan juga serta otoritas jasa keuangan yang kita akan pelajari hari ini. Ya, sebentar saya akan bukakan pertemuan berikutnya. Ya, kita akan belajar tentang ekonomi, khususnya di kelas 10 SMA, tentang bank, lembaga keuangan, bukan bank, dan juga otoritas jasa keuangan. Apa yang bisa kita pelajari, nanti kita akan simak baik-baik. Silakan Bapak Ibu, guru yang hebat yang ada di seluruh Indonesia, silakan boleh memanfaatkan layanan ini, video ini, dan juga siswa-siswi silakan kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, sekarang kita akan masuk pertemuan yang pertama. Apa yang bisa kita pelajari, tujuan kita pembelajarannya. Yang pertama, ya, setelah kita mempelajari bab ini, kita akan bisa mengerti, menjelaskan fungsi dan juga prinsip kegiatan usaha, serta jenis bank. Nah, yang kedua adalah menjelaskan manfaat-manfaat produk dan juga jasa dari perbankan. Nah, yang ketiga, kita akan belajar tentang pengertian dan jenis-jenis kredit apa saja, serta syarat-syarat dalam pemberian kredit. Yang keempat, kita bisa menjelaskan pengertian, fungsi, jenis, produk, serta prinsip kegiatan usaha, lembaga keuangan, bukan bank. Yang berikutnya kita juga bisa menjelaskan fungsi, tugas, apa itu wewenang bank sentral, serta kita belajar bagaimana otoritas jasa keuangan itu perannya seperti apa dalam perekonomian bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, tetap dengan nilai karakter dan nilai yang kita akan pelajari, tanggung jawab, kejujuran, tetap disiplin, dan juga kerja keras. Ingat baik-baik ya. Jadi kata kunci yang akan kita pelajari selama video pembelajaran ini adalah bank, ya. Kita akan belajar juga bank sentral, bank syariah, unit usaha syariah. Nanti kita akan bicara soal bank umum. Kita juga akan belajar tentang kredit kredit aktif, ya, kredit pasif, lembaga keuangan juga bukan bank, otoritas jasa keuangan, serta stabilitas ekonomi. Semuanya kita akan bahas kupas tuntas melalui video pembelajaran kita hari ini. Baik, kita akan masuk ya. Pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari bank itu apa? Ya, kalau kalian sudah pernah tahu ya, kita pernah menyimpan uang di bank. Ya, bank BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI. Apa itu bank? Bank itu adalah sebuah badan, ya, sebuah badan usaha. Tugasnya untuk apa? Menghimpun. Makanya kalian nabungnya kan kemana? Ke bank. Dia menghimpun, ya, mengumpulkan, menghimpun dana, ya, dari masyarakat. Dari si A, si B, si C, dia himpun semua. Dalam bentuk apa? Simpanan, ya, dalam bentuk simpanan. Dan menyalurkan kembali gitu ya kepada masyarakat dalam rangka apa? Meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, ini menarik. Ya, jadi ketika kita belajar tentang bank, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk apa? Simpanan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka apa? Meningkatkan taraf hidup orang banyak. Ya, itu jelas dulu ya, yang pertama ya, bank itu ya. Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang apa? Fungsi bank. Jadi ketika kamu lihat gambar yang pertama, sekali lagi adalah dia menghimpun dana dari masyarakat. Ya, ketika kamu si A datang ke bank, dia menabung gitu kan, dia himpun dana dari masyarakat. Ya, itu fungsi bank. Penghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua adalah dia ketika dia menghimpun dana, dia salurkan kembali. Ya, dia salurkan kembali dana itu, ya, yang dia terima dari masyarakat, dia salurkan kembali kepada masyarakat. Oke, dan yang terakhir dia melayani masyarakat. Tentunya dia berikan pelayanan yang maksimal kepada siapa? Kepada masyarakat, semua orang yang menabung. Ya, ini sangat menarik, ya, sangat membantu kita. Jadi fungsi bank adalah yang pertama, yang gambar atas di sana, ya kan? Di sana tuh yang gambar di atas tuh. Ya, menghimpun dana, kemudian dia salurkan kembali dananya, kemudian dia melayani masyarakat. Ya, oke, baik. Sampai sini jelas ya. Kemudian kita akan belajar prinsip dari kegiatan-kegiatan usaha. Nah, prinsip dari kegiatan-kegiatan usaha, ya, apa saja? Harus hati-hati. Ya, jadi kita nggak bisa sembarangan ngasih. Betul, ya. Ketika
kamu punya badan usaha mengelola uang, menghimpun dana dari masyarakat, kamu nggak boleh main sembarangan menghimpun dana yang benar ya, dan tentu bukan dana yang istilahnya uang yang ilegal. Harus prinsip keadilan. Ya, yang kedua ada prinsip kepercayaan. Betul, dalam membangun kegiatan usaha ini kita harus saling trust, ya. Percaya kamu menabung di bank tertentu, menabung di bank A, di bank B, itu pasti ada apa? Sistem kepercayaan. Kalau kamu nggak percaya, nggak mungkin kamu nabung uang kamu semuanya. Bayangkan ya, kamu punya uang satu-satunya uang itu 10 juta. Ya, kamu percayakan kamu simpan di bank A. Artinya apa? Kamu trust. Kalau misalkan dia bawa lari uang kamu, ya udah, kamu artinya apa? Sudah nggak percaya sama orang itu, sudah nggak percaya sama badan usaha itu. Tentu yang ketiga adalah rahasia. Ini menarik, nggak bisa tuh sembarang, ya sembarangan apa dia, ada si A nih, ya punya uang 10 juta dia umbar-umbar, nggak bisa, dia tetap menjaga kerahasiaan nasabah. Yang keempat, prinsip mengenal nasabah ini penting. Makanya kenapa setiap kamu ke bank dia ucapkan selamat datang di bank tertentu, ya kan? Silahkan kembali bertransaksi. Atau ketika kamu ke tellernya, halo Pak Fendi, apa kabar? Sehat? Dia harus kenal personal demi personal. Halo Ibu, apa kabar? Ya kan? Dia harus tahu nasabahnya siapa. Itu prinsip. Prinsip dari kegiatan usaha. Nah, kemudian kita kenal juga jenis-jenis bank. Ada banyak bank yang ada di Indonesia, tapi kita harus kenal jenisnya berdasarkan jenis kegiatan. Nih, jenis kegiatan di atas nih. Kita pelajari. Berdasarkan jenis kegiatan terbagi menjadi dua. Bank sentral yang pertama. Apa tuh tugas bank sentral? Apa tuh definisi bank sentral? Bank sentral itu adalah badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan. Menarik ya. Jadi badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan. Artinya apa? Seluruh badan-badan keuangan, ini badan keuangan A, badan keuangan B, badan keuangan C, dia itu mengatur kestabilan itu semuanya, stabil, supaya stabil, namanya stabil ya. Kalau kita naik mobil, kita stabil. Kalau dia miring sebelah kan oleng ya nggak? Ya kan naik mobil gini semua kan nggak enak ya. Harus stabil. Artinya dia seimbang gitu ya badan-badan keuangan. Menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat keekonomian, kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Ini menarik. Makanya tujuannya adalah bank sentral itu ada, ya, untuk menstabilkan kestabilan badan-badan keuangan itu, mengatur semuanya. Fungsinya itu, ya. Nah, yang kedua adalah bank umum. Nah, ini yang kita ketahui, yang kita kenal, yang setiap hari kita datang, ada bank Mandiri itu gambarnya, ya kan? Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dari masyarakat, kemudian memberikan pinjaman, serta jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan apapun pada masyarakat. Menarik ya? Ini badan umum adalah badan yang melaksanakan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dari masyarakat, kemudian memberikan pinjaman, serta jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang apa? Keuangan ya kepada masyarakat. Ya, yang kita setiap hari lakukan, ya kan, kalau kita nabung ke bank, itu bank umum. Nah, ini kita lebih detail lagi kita akan pelajari ya. Ada bank-bank apa saja nih selain bank tadi, bank sentral sama bank umum. Ya kan, berikutnya kita akan lihat bank syariah. Nah, ini dia kita kenal, kita pernah dengar itu ya. Bank syariah, bank yang dikelola sesuai dengan apa? Prinsip. Pasti ada prinsip ekonomi Islam. Ya, bank muamalat ya kan, jadi kita pelajari ya prinsip-prinsip ekonomi Islam dimasukkan ke dalam bank syariah ya. Apalagi yang bisa kita pelajari, nah, ada sebutan dengan bank perkreditan rakyat BPR ya. Ini kita harus tahu nih, BPR adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk apa? Deposito. Deposito tentunya berjangka ya. Tabungan.
Nah, dan bentuk-bentuk yang lain, ya kan? Yang memberikan apa? Pinjaman kepada masyarakat. Namanya juga sebutan bank perkreditan rakyat, berarti dia memberikan pinjaman, memberikan kredit. Tentu dia menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk apa? Deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk yang lain. Tentu dia memberikan jaminan atau pinjaman kepada masyarakat. Ya, oke. Nah, menurut bentuk badan hukum ada 3. Ya, apa saja? Yang pertama ada perseroan terbatas (PT). Yang kedua adalah koperasi. Badan hukumnya ada koperasi. Yang ketiga adalah perusahaan perseorangan. Jadi milik perseorangan. Betul. Jadi ada badan hukumnya bank itu ada 3, PT, koperasi, dan juga perseorangan. Nah, tapi bentuk kepemilikannya ada 4. Ada bank milik pemerintah, ya. Ada bank milik swasta, bank milik campuran, ya, dan bank milik daerah. Contoh nih, ini bawah nih, ini kan ada bank BCA. Ya, Bank Sentral Asia ada contoh bank swasta, bank milik swasta. Artinya milik apa? Ya milik orang-orang swasta, bukan orang pemerintah, bukan milik pemerintah. Bukan milik pemerintah Indonesia. Ya, nanti kita lihat detail satu-satu. Kita lihat bentuk produk-produk perbankan, ya, dan jasa perbankan apa saja. Yang pertama adalah kredit pasif. Ya, kredit pasif itu apa sih, Sir? Ya, kredit pasif adalah aliran dana dari masyarakat masuk ke bank. Itu yang disebut dengan kredit pasif. Apa aja produk-produk kredit pasif? Ada giro, ada deposito, ada tabungan, ada deposito on call, deposito automatic rollover gitu ya. Pokoknya bentuknya deposito semuanya. Ya. Jika kita memiliki rekening giro, maka kita punya mengambil uangnya harus melalui cek biliar. Ya. Biliar giro namanya. Ketika kita punya rekening giro, pengambilannya uang cukup dilakukan dengan menggunakan selembar cek yang ditulis. Ya. Penyerahan cek ini kepada siapa? Diambil. Ya kan? Punya rekening di giro. Ini kredit pasif. Nah, kalau kredit pasif itu apa? Aktif, sorry. Kredit aktif itu apa? Dananya yang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan produktif, aktif namanya, kegiatan produktif. Ada apa saja? Ada kredit rekening koran, ada kredit reimburse, letter of credit, ada kredit accept, ada kredit dokumenter, ada kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Ini menarik. Contohnya sertifikat nih, sertifikat tanah ini contoh surat berharga. Ya, jaminan surat berharga yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit. Jadi surat ini penting nih, bisa dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman, ya, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kredit. Ya, ini menarik sekali. Oke, berikutnya ya. Ada disebut dengan jasa-jasa perbankan. Nah, apa saja jasa-jasa perbankan kamu lihat di situ ya, ada mesin-mesin ATM tuh ya, mesin ATM. Nah, ini contoh-contohnya ada jasa-jasa perbankan, ada jual beli valuta asing, ya kan? Ada apa namanya jasa penyimpanan, ya. Ada pengiriman transfer uang, ada pemberian jaminan, ada kartu kredit, ada cek perjalanan, ada inkaso, ada ATM, ada kartu debit. Banyak jasa-jasa perbankan. Jadi kalau kamu jual beli valuta asing, silakan ke bank perbankan. Kamu mau nyimpan uang, ada di perbankan. Kamu mau transfer uang, ada di perbankan. Itu namanya jasa-jasa layanan yang diberikan oleh perbankan. Memberikan kartu kredit, kamu bikin kartu kredit, silakan ke bank. Ya, mau inkaso, ya kan, mau cek perjalanan, ATM, kartu debit, semua ada di bank. Ya, ini menarik. Ya. Nah, ini dia alasan pemanfaatan produk bagi siswa, ya. Sebagai apa? Tentu produk perbankan itu akan memberikan manfaat sebagai tabungan siswa. Siswa menabung setiap hari. Pengiriman uang, ya kan? Asuransi.
Kalau bagi pengusaha apa? Bagi pengusaha, produk perbankan memberikan manfaat bagi pengusaha. Ya, apa pengusaha? Bisa simpanan giro, ya kan, clearing, ya kan, bisa inkaso. Kalau kamu mengusahakan, lihat-lihat pengusaha-pengusaha yang melakukan clearing, kita kan yang melakukan inkaso dan berbagai jenis kredit. Ya ada. Apa itu clearing? Apa itu inkaso? Nanti kita akan belajar lebih detail lagi ya. Ya, di dalam selain video ini ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, ini kita akan bahas secara quicknya saja ya, berbagai jenis kredit. Oke. Nah, kita akan masuk dalam pengertian kredit. Nah, ini menarik ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang kredit? Oh, gambar sebelah. Apa sih pengertian kamu tentang kredit? Ya, tentu kita harus paham betul kredit itu apa. Ya, setelah kita banyak debat kredit, nah kredit itu apa? Gitu ya. Ya, kredit itu memberikan pemberian uang kepada orang lain. Ya, jadi istilah minjem. Ya, minjem uang, minjem duit pada orang lain dalam jangka waktu tertentu. Tentu dengan jaminan atau tanpa jaminan. Dengan pemberian bunga atau tanpa bunga. Ada tuh yang ngasih jaminan, ada yang ngasih juga tanpa jaminan. Ada juga yang kasih bunga, ada yang tanpa bunga. Ya, jadi macam-macam. Jadi kredit itu adalah pemberian uang, minjem duit kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu, tentu saja dengan jaminan atau tanpa jaminan. Dalam pemberian bunga maupun juga tanpa. Nah, kita pelajari jenis-jenis kredit banyak macam. Kita pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan, saya gedein dikit. Nah, pelan-pelan aja. Oke? Nah, yang pertama sumber kredit. Ya, sumber kredit itu dibagi menjadi dua, dalam negeri dan luar negeri. Ya, jadi selain dari dalam negeri, ada juga dari luar negeri. Ya, nah, jenis kredit juga berdasarkan tujuan penggunaannya. Kita bisa sebagai memproduksi barang, kamu minjem duit buat memproduksi barang, betul nggak? Misalnya ya. Atau kita minjem duit untuk mengkonsumsi buat makan, ya buat minum. Nah itu dia tujuan pengguna tergantung ya kan. Nah, dua hal itu. Kalau dari kredit juga berdasarkan ada tidaknya jaminan, ada juga yang kasih jaminan, ada yang juga tidak memberikan tidak jaminan ya. Kredit blanko, ada kredit berjamin. Jadi macam-macam. Yang terakhir ada jangka waktunya, ya. Ada yang memberikan kredit yang pendek, cuma seminggu, ya, sebulan. Ada yang menengah, ada juga yang panjang, ya jangka panjang ada. Ya tergantung tergantung dikasih seperti apa. Ya. Ya. Nah, kita pelajari lagi. Syarat pemberian kredit kita harus tahu nih. Ada C ya. Kita harus tahu karakternya. Karakter orang itu gimana? Harus tahu. Jangan sampai kita nggak bisa tahu karakternya ternyata dia suka bohong, suka menipu gitu kan. Itu bahaya. Ya. Capability. Mampu nggak dia bayar? Jangan-jangan dia nggak mampu bayar. Cuma minjem doang bisa. Ya, kita harus tahu nih. Mampu nggak dia bayar? Capital. Ya, punya nggak dia modal? Ya, kolateral. Nah, ini. Jadi komitmen dia seperti apa? Kondisi ekonomi gimana? Condition of economy. Ya, protection. Bisa memberi jaminan? Nah, kita harus tahu apakah dia bisa memberikan jaminan atau tidak. Ya, itu penting. Jadi 6C ini, ya 5C ini penting buat kita ketahui supaya jangan sampai kita salah dalam memberikan kredit. Nah, kebaikan dan keburukan pemberian kredit itu juga sama. Ya, oke. Kita bisa lihat sebentar ya. Saya akan tampilkan. Ini dia ya. Kebaikan dan keburukan. Kebaikannya dulu. Bisa meningkatkan produktivitas. Memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen. Memperlancar transaksi dagang. Mengaktifkan fungsi uang. Dan pemerataan pendapatan. Nah, keburukannya apa? Membuat orang melakukan transaksi yang bersifat spekulasi.
mendorong orang untuk meningkatkan konsumsi yang terkadang mungkin di luar kemampuan pemincang untuk mengembalikan, ya kan? Dia bisa terus konsumsi barang tanpa dia tahu dia mampu atau enggak mengembalikan. Yang terakhir mengakibatkan kelebihan produksi dan inflasi. Nah, kita akan belajar mengerti fungsi, jenis produk, serta prinsip keuangan lembaga keuangan yang bukan bank. Namanya sebut dengan LKBB. Lembaga keuangan bukan bank. Apa itu LKBB? Badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, tapi yang secara langsung dan juga tidak langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Ya. Nah, fungsinya apa? Dia mendorong fungsi di bidang keuangan itu adalah mendorong perkembangan pasar modal. Ya, membantu permodalan. Jadi perusahaan-perusahaan yang butuh modal, yaitu di LKBP. Ya, yang lemah-lemah tentu saja ya. Nah, apa saja jenis produknya? Ada lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan serta perdagangan surat berharga. Ada juga yang disebut dengan asuransi. Ya. Ada juga yang leasing atau sewa guna usaha. Contohnya asuransi seperti Prudential, salah satu LKBB lembaga keuangan bukan bank ya, yang memberikan itu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, prinsipnya apa? LKBB punya prinsip mengenal nasabah, itu pasti. Ya. Kemudian bank sentral. Apa sih artinya bank sentral? Tadi kita sudah sebutkan bank sentral. Bank sentral itu adalah badan usaha, badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur apa? Kestabilan tadi ya. Badan keuangan yang lain tadi. Mau badan keuangan bank, mau badan keuangan bukan bank. Serta dia harus menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut bisa berjalan, menciptakan tingkat ekonomi yang tinggi dan stabil. Apa tuh contoh bank sentral? Ini ya. Ini contoh bank sentral nih. Nih contoh bank sentral. Yaitu Bank Indonesia. Ya. Nah, fungsinya apa? Tugasnya apa? Wewenangnya apa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia? Yang pertama, tugas BI. Dia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ya, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ya, wewenangnya apa BI? Menetapkan sasaran-sasaran, ya, sasaran moneter dengan menekan tentu saja memperhatikan sasaran laju inflasinya. Yang kedua dia melakukan pengendalian moneter. Nah, penting sekali wewenang BI, ya kita harus tahu nih. Oke, nah kalau begitu peran banknya apa? Ya, peran Bank Indonesia, ya kan, menjaga sekali lagi tadi nama sesuai dengan definisi menjaga stabilitas moneter antara lain melakukan instrumen suku bunga, ya kan, operasi pasar terbuka, menciptakan apa kinerja juga lembaga keuangan yang sehat supaya mereka saling antar bank itu saling sehat ya, mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran ya dari bank A ke bank B lancar sistemnya, melakukan riset pemantauan ya stabilitas sistem keuangannya juga baik ya kan, menjadi jaring pengaman juga sistem keuangan yang ada di Indonesia ya. Kemudian kita harus kenal dulu ya, otoritas jasa keuangan. Apa itu otoritas jasa keuangan? OJK adalah lembaga sekali lagi ya, lembaga yang bertugas mengatur ya, mengatur dan mengawasi kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Jadi lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ya, ini dia. Mengatur sektor jasa keuangan. Fungsi OJK apa? Tentu sebagai penyelenggara sistem pengaturan yang mengatur dan mengawasi. Pengawasan yang terintegritas, integrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi tugas OJK itu mengatur, mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, di sektor pasar modal. Itu dia tugasnya, mengawasi, mengatur, menjaga apa kegiatan jasa keuangan di sektor apa? Asuransi,
Jadi kalau kamu ada asuransi yang memberikan apa namanya penawaran yang menggiurkan, dana pensiun yang menggiurkan, lembaga pinjaman pembiayaan yang menggiurkan, sekarang kan banyak ya menawarkan apa bisnis ini, bisnis itu, lembaga jasa keuangan, nabung ini, nabung itu, yang menggiurkan dengan bunga yang tinggi. Hati-hati, apakah dia diawasi atau tidak oleh OJK? Kalau tidak diawasi, bisa-bisa dia ilegal. Nah, wewenangnya adalah mengatur pengawasan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, gitu ya, supaya sehat likuiditasnya, rentabilitasnya, solvabilitasnya, dan juga pengawasan mengaspek kehati-hatian bank, baik manajemen resiko, pemeriksaan bank juga kita perhatikan. Nah, kita akan pelajari pembelajaran berikutnya ya. Mudah-mudahan video pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Ya, salam entrepreneur, salam ekonomi bagi bangsa Indonesia.